Rahman Sidik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan nama Riki Prasetyo, karena di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang public relation. Pada pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan tentang humas atau hubungan masyarakat yang meliputi pengertian humas, fungsi humas, tujuan humas, prinsip, tugas, manfaat, dan contoh humas yang akan dibahas dengan lengkap dan mudah dipahami. Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan di bawah ini dengan saksama. Pengertian humas atau hubungan masyarakat. Humas atau dalam bahasa Inggris public relation yaitu praktik mengelola penyebaran informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Pengertian lain dari humas adalah seni menciptakan pengertian publik yang baik, goodwill sehingga bisa memperdalam tingkat kepercayaan publik terhadap suatu individu, organisasi. Selain pengertian di atas, humas dapat pula didefinisikan suatu proses yang secara kontinu dari usaha manajemen untuk memperoleh kemauan baik dan pengertian dari pelanggan, pegawai, dan publik yang lebih luas di pengertiannya. Seorang humas melakukan analisis dan memperbaiki diri serta menjadikan pernyataan keluar. Fungsi humas atau hubungan masyarakat menurut luar Albert Bernays adalah sebagai berikut: menyediakan penerangan, pemahaman kepada publik, melaksanakan persuasi kepada publik, menjadikan sikap dan tingkah laku publik berubah, usaha mempersatukan sikap dan perilaku lembaga sesuai dengan sikap dan perbuatan masyarakat, atau sebaliknya. Berikutnya adalah tujuan dari humas hubungan masyarakat, yaitu meningkatkan partisipasi, dukungan, dan bantuan secara nyata dari masyarakat, baik itu dalam bentuk tenaga, sarana prasarana maupun dana, demi kemudahan dan terlaksananya tujuan organisasi, membuat rangsangan dan menghidupkan kembali rasa tanggung jawab yang lebih besar kepada masyarakat terhadap berlangsungnya program organisasi tersebut secara efektif dan efisien, menjadikan masyarakat ikut serta dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi, menegakkan dan mengembangkan citra yang menguntungkan untuk organisasi kepada para pimpinan stakeholdernya dengan sasaran yang terhubung, yaitu publik internal dan publik eksternal, membuka peluang menjadi lebih luas kepada para pemakai produk atau lulusan dan pihak yang terhubung untuk partisipasi dalam meningkatkan mutu organisasi. Prinsip humas. Prinsip humas hubungan masyarakat antara lain sebagai berikut: hubungan masyarakat bekerja dengan dasar fakta, bukan fiksi. Hubungan masyarakat adalah suatu perihal sosial, bukan perihal personal. Humas wajib merealisasikan program usaha dalam mencari dukungan masyarakat terhadap kebersamaan dan program lembaga yang diwakili. Humas dilarang menipu atau membohongi media massa. Humas harus bisa menjadi komunikator yang berguna dalam artian yang besar yang benar. Humas harus menjadikan landasan aktivitasnya kepada penelitian ilmiah pada bidang pendapat umum. Humas dapat bekerja sama dengan para ahli di bidang lain. Humas wajib menjelaskan masalah tentang riset yang diterima lembaga yang diwakilinya. Tugas humas dari humas hubungan masyarakat menurut Hadari Nawawi dan Mardini Hadari adalah sebagai berikut: membagikan secara luas informasi perihal suatu gagasan supaya maksud atau tujuan dari dan manfaatnya diketahui oleh berbagai pihak di masyarakat, menyiapkan bahan yang terkini tentang suatu yang hendak dikomunikasikan pemimpin kepada masyarakat atau pihak tertentu dalam pidato, wawancara, ceramah, pemasaran, seminar, dan lain-lain. Bahan tersebut dapat berupa konsep atau makalah yang sebelumnya sudah dibaca dan diketahui isinya oleh pemimpin. Menyerahkan informasi yang jelas yang telah disampaikan administrator, memimpin kepada masyarakat atau pihak yang terhubung, membahas susunan dan menjadikan berkembang rencana yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang diberikan kepada administrator atau pemimpin untuk memperoleh persetujuan manfaat humas. Manfaat hubungan masyarakat menurut Frank J. Atkins adalah sebagai berikut: manajemen krisis dalam beberapa masa belakangan ini, hampir semua organisasi pernah mendapatkan krisis sehingga kalangan pimpinan dan pihak manajemen mulai sadar mereka membutuhkan kesiapan dan persiapan untuk mengatasi berbagai masalah mendesak
yang utamanya berkaitan dengan pers, hubungan pers. Oleh sebab itu, tiap organisasi harus membentuk di manajemen krisis yang permanen dan penerbitan desktop. Sistem penerbitan desktop sebenarnya sangat bermanfaat, namun lebih membutuhkan operator yang mempunyai dedikasi dan waktu dedikator dibanding metode editing konvensional yang masih memakai pensil, tumpukan kertas dan juga logam bentuk huruf. Identitas perusahaan membuat identitas perusahaan biasanya tanggung jawab staf humas karena hal itu menyangkut semua aspek organisasi secara menyeluruh dan menjadi bagian terpenting komunikasi yang dijalankan organisasi. Hubungan parlemen dalam hal ini adalah hubungan antara beberapa organisasi baik secara langsung maupun dengan perantara konsultan khusus dengan pemerintah, parlemen, dan direktorat dari beberapa departemen dan instansi pemerintah. Ada dua unsur dalam hubungan parlemen wajib, yaitu usaha untuk mendorong para politisi pejabat menjadi sadar dan juga ketahui kepentingan dari organisasi atau perusahaan. Usaha untuk memperoleh berbagai informasi untuk organisasi atau perusahaan yang berhubungan supaya mengetahui peraturan atau undang-undang baru yang sedikit banyak akan berpengaruh padanya. Public relation finansial telah lama ada konsultan public relation yang khusus beraktivitas pada bidang keuangan dan operasi bisnis perusahaan. Aktivitas ini dilaksanakan dalam rangka mendukung rencana perusahaan klien untuk ikut serta di bursa saham atau mendukung peluncuran laporan keuangan tahunan. Contoh dari humas atau hubungan masyarakat adalah sebagai berikut. Humas media cetak pada umumnya, humas media cetak disusun atas proses yang dilaksanakan dengan rilis press ke banyak surat kabar yang ada. Seringkali humas ini dilakukan promosi apabila perusahaan dalam perusahaan peluncuran produk maupun layanan baru. Humas media audiovisual. Humas audiovisual mempunyai esensi yang hampir serupa dengan humas media cetak. Informasi yang diberikan ke program yang berhubungan dengan tema promosi. Radio dan televisi adalah contoh humas media audiovisual. Humas media humas ini semakin berkembang dan maju dan telah diaplikasikan dalam berbagai bentuk. Satu, informasi ditulis dan dimaksimalkan dengan kata kunci yang berhubungan dengan produk dan bisnis. Selanjutnya, informasi tersebut dimasukkan di blog atau website yang hasilnya akan dimuat dalam mesin pencari. Demikianlah telah dijelaskan tentang pengertian humas, fungsi tujuan, prinsip, tugas, manfaat, contoh terlengkap. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata kepada bahasa manapun, apabila ada salah kata saya mohon maaf pada bahasa manapun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.